Sejarah pembentukan MK. Sejarah berdirinya lembaga MK diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2, pasal 24C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya perubahan ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan MA menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat, dan DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu, yaitu Lembaran Negara Nomor 98 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4316. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tahun 2003 melantik Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah melimpahkan perkara dari MA ke MK pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada kedudukan Mahkamah Konstitusi. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 mengalami pergeseran dari sistem pembagian kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan. Sebelumnya, MPR berada di puncak struktur sebagai lembaga tertinggi negara, namun setelah amandemen, semua lembaga negara berkedudukan setara dan sederajat. MK juga menjadi salah satu lembaga baru yang diberi kedudukan sejajar dengan lembaga lainnya tanpa kualifikasi sebagai lembaga tertinggi. MK juga berfungsi sebagai pengawal konstitusi, menegakkan hukum dan keadilan dengan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip pemisahan kekuasaan yang diterapkan memastikan adanya hubungan checks and balance antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan otoritas kepada MK untuk menjadi pengawal konstitusi yang artinya menegakkan hukum dan keadilan. Sebab, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, MK memiliki kedudukan, kewenangan, serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum. Fungsi utama MK adalah menjaga konstitusi untuk menegakkan prinsip konstitusionalitas hukum. Dalam melaksanakan tugas ini, MK menggunakan mekanisme judicial review untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Jika ditemukan ketidakselarasan, MK berwenang membatalkan undang-undang tersebut sehingga semua produk hukum harus selaras dengan konstitusi. Selain itu, MK juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Fungsi-fungsi ini memastikan bahwa hak dan kebebasan warga negara terjamin dalam sistem demokratis yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya yaitu susunan Hakim MK. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang Hakim Konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang ketua yang merangkap sebagai anggota, seorang wakil ketua yang merangkap sebagai anggota, dan 7 anggota Hakim Konstitusi lainnya. Untuk kelancaran tugas dan wewenang MK dibantu oleh sebuah kesekretariat jenderal dan kepaniteran. Susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan, sedangkan ketua dan wakil ketua dipilih oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun berikutnya.
Sekian video materi dari sejarah pembentukan MK. Terima kasih.